Arman. Terdengar sapaan seseorang dengan nada kesal. Arman menoleh ke arah belakang di mana suara itu terdengar. Tampak Linda sedang menatapnya dengan tatapan sendu. "Linda sedang apa di sini?" tanya Arman heran, dengan nada yang datar. "Mencarimu tentu saja. Mau apa lagi coba?" Tersenyum getir. "Mencariku? Untuk apa?" Arman menatapnya tak suka. "Tentu saja untuk kejelasan hubungan kita," jawab Linda dengan nada bicara sedikit meninggi. Karena kesal mendengar jawaban Arman. Seolah dia tak mau bertemu dengannya. "Baiklah, ayo kita selesaikan semuanya hari ini juga." Arman menggenggam tangan Linda dan membawanya keluar dari ruangan itu. Linda merasa sedikit senang karena Arman mau menggenggam tangannya. Meski dia sadar diri, hati Arman bukan untuknya. Arman membawa Linda ke halaman belakang rumah sakit. Kini, mereka sudah duduk berdua di teras belakang rumah sakit. Suasana cukup sepi, sehingga bisa digunakan Arman dan Linda untuk bicara serius dan leluasa. Mereka duduk berdampingan, dengan sedikit jarak. "Apa yang ingin kamu luruskan, Linda?" tanya Arman lembut, namun nada bicaranya datar dan dingin. "Pernikahan kita. Aku tak mau gagal menikah." Linda yang sedikit angkuh itu, saat ini terlihat rapuh. Kedua jemari telapak tangannya saling meremas kuat, hingga merah. Dia sedang berusaha menahan sesak di dadanya. "Linda, maafkan aku, kamu tahu sendiri kan bagaimana perasaanku sebenarnya. Aku masih belum bisa menerima cintamu." Arman berkata dengan lembut, berusaha memberi pengertian kepada Linda. "Aku tahu aku memang egois, tapi seiring berjalannya waktu kita pasti bisa melewatinya, bukankah begitu?" Linda menatap Arman dengan sedih. Arman mendesah. "Aku tak yakin, Lin. Jangan hancurkan hatiku dan hati keluargaku. Ku mohon." Linda akhirnya tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia terisak, dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya. Melihat Linda yang sedih, membuat Arman iba. Arman yang sebenarnya memang memiliki hati yang lembut. Sebenarnya, ia melakukan ini semua karena tidak ingin menyakiti hati Linda. Dengan menikahinya tanpa cinta. "Lin, maafkan aku," Arman berkata lembut, dia merengkuh bahu Linda. Linda menyuruhkan wajahnya di dada Arman. Arman dan Linda tidak menyadari, kalau dari jarak yang tidak terlalu jauh Vira sedang memperhatikan mereka. Dia bisa mendengar semua perkataan mereka. "Arman, kamu keterlaluan. Kasihankan Linda," gumamnya pelan. Lalu Vira kembali ke ruangan bayi untuk memompa ASI-nya. Ada ruangan khusus untuk tempat pompa ASI di sana. Hampir 30 menitan Arman dan Linda di sana. Berusaha untuk saling memahami satu sama lainnya. Hingga, Arman memutuskan untuk meminta Linda pulang. Arman ingat kalau dia ingin bicara dengan Vira. "Lin, sebaiknya kamu pulang saja," ujar Arman dengan lembut. Linda menyeka air matanya, lalu berdiri. "Iya, aku tahu. Tapi, ini semua belum selesai, Jika kamu ingin tetap membatalkan pernikahan ini maka kamu harus bicara pada orang tuaku dan juga orang tuamu," ujar Linda lirih. "Iya," jawab Arman singkat. "Dan satu hal lagi, berilah mereka alasan yang jelas," lanjut Linda penuh penekanan. Linda berkata dengan menahan rasa sesak di dadanya, menahan rasa sakit yang memenuhi hatinya. Arman hanya berdiri mematung, diam tak berkata-kata lagi. Linda pun menyeret kakinya, meninggalkan tempat itu yang menyisakan Arman sendirian. Dengan pikiran yang kacau, dia melangkahkan kakinya gontai menuju tempat di mana dirinya dengan Vira janjian tadi. Arman celingukan mencari Vira. Tak ada, Vira tak ada di sana. Arman segera menelpon Vira. Panggilannya pun tersambung. "Vir, kamu di mana?" tanya Arman, setelah Vira menerima panggilannya. "Aku di ruangan pompa ASI, kamu tunggu aja aku di kantin rumah sakit. Nanti, aku nyusul ke sana. Kebetulan, aku sudah lapar," jawab Vira. "Oke, siap." Arman antusias, bibirnya tersenyum lebar. Kini, Arman dan Vira sudah duduk di bangku kantin rumah sakit. Kita ngobrolnya nanti aja ya setelah makanannya habis,"
Biar lebih fokus ngobrolnya, ujar Vira. Oke, siap-siap. Arman tertawa kecil, ciri khasnya. Vira hanya memutar bola matanya malas, melihat tingkah sahabatnya itu. Mereka makan tanpa bersuara. Setelah beberapa waktu, makanan pun habis. Arman dan Vira keluar dari kantin, menuju ruang tunggu pasien. Kebetulan saat ini tidak terlalu ramai. Meski begitu, tetap saja sesekali orang-orang lewat. Namanya juga rumah sakit. Kita ngobrol di kafe depan sana aja yuk, ajak Vira. Dia ingat tidak jauh dari sekitar rumah sakit ini, ada sebuah kafe. Boleh juga, jawab Arman sambil tersenyum cerah. Mereka pun berjalan menuju kafe itu, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi, mereka memutuskan jalan kaki saja. Ting, sebuah pesan masuk ke ponsel Vira. Ternyata pesan dari mamanya. Vir, Mama udah ada di rumah sakit mau tengok Ryan. Iya Mam, aku lagi ada di kafe depan. Mama langsung aja ke sana. Sen, kamu langsung pulang aja, Tiara rewel hari ini nanyain Leo terus. Pesan dari mamanya. Iya Mah, sekalian pulang aku mau mampir dulu ke rumah sakit tempat Mas Leo dirawat. Sen, iya, pesan dari mamanya. Vira sudah sangat ingin melihat Leo. Dia ingin tahu bagaimana kondisinya sekarang. Meski mama mertuanya selalu memberinya kabar, tetap saja dia ingin melihatnya sendiri. Semoga kamu baik-baik saja Mas, gumam Vira, dengan air mata mengembun. Chattingan sama siapa? Tanya Arman penasaran. Dasar kepo kamu. Vira memukul lengan Arman pelan, sambil terkekeh pelan. Rupanya sekarang mulai rahasia-rahasiaan nih. Arman mendengus kesal. Dari mama, dia sudah ada di rumah sakit. Dan nyuruh aku pulang, Tiara rewel katanya sih nanyain ayahnya terus. Jawab Vira, sambil berjalan dengan pelan. Aku bantu ya. Arman menggandeng tangan Vira. Lepasin. Jangan begitu. Aku ini istri orang tahu. Ujar Vira penuh penekanan, dia menepis tangan Arman. Meski diiringi tawa, tetap saja Arman paham maksud Vira. Arman melepaskan tangan Vira pelan. Iya Bu Leo. Dasar bucin akut. Bibir Arman tersenyum, tapi hatinya serasa diiris pisau mendengar perkataan Vira. Ini bukan salah Vira. Ini salahnya sendiri yang mencintai istri orang. Malangnya nasibku, gumam Arman dalam hatinya. Cafe X. Kini Arman dan Vira sudah duduk di salah satu tempat di pojokan kafe. Sengaja memilih tempat itu, agar leluasa berbicara. Serius amat, serasa mau dihakimi saja hehe. Kelakar Arman. Emang. Vira berkata serius. What? Apa salahku Bu Hakim? Canda Arman dengan wajah sedihnya, akting. Sudah bercandanya. Vira mendengus kesal. Iya siap Bu Leo. Katakan ada apa? Arman mulai serius. Bagaimana hubunganmu dengan Linda? Tanya Vira serius. Untuk apa menanyakan hal itu? Dari nada bicaranya jelas-jelas terdengar bahwa Arman tidak suka dengan pertanyaan Vira. Cuma bertanya, kenapa? Gak suka aku bertanya begitu. Vira memutar bola matanya malas. Bukan begitu, tapi, sepertinya pernikahan kami akan batal. Jawab Arman santai. Wah hebat sekali kamu Ar. Mengatakan hal itu dengan santainya seperti bukan hal besar saja. Vira kesal mendengar jawaban Arman. Lalu, Arman membalas Vira dengan tersenyum mengejek. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Vira terus mencecar Arman, ingin tahu. Ya alasannya karena kamu. Arman tertawa kecil dengan mata yang menatap Vira dalam. Apaan sih? Kok, gara-gara aku? Emangnya apa salahku coba? Memasang raut wajah kesalnya. Iya karena kamu, ucap Arman lembut. Vira menatap Arman dengan penasaran. Karena aku mencintaimu Vir. Dari dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Itulah alasannya sampai sekarang aku masih ngejomblo. Arman menatap Vira penuh harap. Berharap, ada sedikit saja rasa di hati Vira untuknya. Kamu pasti salah bicarakan, seperti biasanya kamu memang pandai menggodaku. Dasar.
Vira memukul lengan Arman cukup keras, sambil tertawa. Aku serius Vira, aku gak lagi bercanda. Dan untuk hal ini, dari dulu aku gak pernah bercanda. Menatap Vira dalam. Vira langsung diam membeku tak berkutik tahu harus bicara apa. Setelah hening beberapa saat, akhirnya Vira bersuara. Maafkan aku Ar. Aku sebenarnya tahu perasaanmu padaku sejak dulu. Tapi maaf, hatiku hanya milik Mas Leo. Aku mencintai dia, kamu tahu itu kan? Vira menghela napasnya dalam. Aku hanya menganggapmu sebagai sahabat terbaikku saja, tidak lebih. Lanjut Vira. Iya, aku tahu itu. Dan aku sadar diri. Tapi setidaknya aku sudah mengeluarkan beban berat ini. Sejak lama aku menahan diri untuk mengatakan cinta padamu dengan serius. Arman tersenyum getir menatap pujaan hati yang tak mungkin ia miliki. Sekali lagi maafkan aku Ar, aku mencintai Mas Leo seburuk apapun dia. Vira mengesah, jika saja ada rasa cinta untuk Arman tentu saja Arman pilihan terbaik dibanding Leo. Iya, aku tahu itu. Kamu bahkan bisa memaafkan semua pengkhianatannya padamu. Dasar bucin akut, hehe. Arman terkekeh untuk menyembunyikan rasa sakit hatinya. Iya, aku memang bodoh Ar. Tapi semua keputusan yang aku ambil mempertimbangkan anak-anakku. Aku tak mau kedua anakku berpisah dengan ayahnya karena perceraian. Mata Vira mengembun, buliran air mata pun tak bisa ia bendung lagi. Kala ingat Leo yang sedang terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan. Mas Leo, bagaimana keadaanmu? Gumamnya pelan. Sudahlah jangan menangis, aku jadi ikutan sedih nih. Nanti dikiranya kita sedang pacaran dan bertengkar, hehe. Arman berusaha menenangkan Vira dengan candaannya. Gak bermutu banget. Tapi sudut bibir Vira terangkat sedikit, tersenyum tipis.